Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Indriasari, NPM 1811100228. Saya dari kelas G semester 4 PGMI angkatan 2018. Di sini saya akan memberitahu tentang pengertian bahan ajar dan karakteristik bahan ajar cetak. Yang pertama ada pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar adalah bahan atau materi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Fungsi bahan ajar dalam aktivitas pembelajaran adalah sebagai sarana penyampaian isi dan materi pelajaran dari narasumber kepada peserta didik. Bahan ajar perlu ditulis secara akurat dan jelas sehingga dapat membantu peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Konsep-konsep yang perlu dipelajari oleh peserta didik biasanya berupa definisi, prinsip, dalil-dalil, dan hukum, serta contoh yang dapat memudahkan peserta didik dalam memahami pengetahuan yang dipelajari. Yang kedua, karakteristik bahan ajar cetak. Pada umumnya, bahan ajar diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Contoh bahan ajar cetak yaitu berupa buku teks, handout, modul, dan folder. Sedangkan contoh bahan ajar non-cetak yaitu bahan elektronik dan digital. Program multimedia dan pembelajaran berbasis web adalah salah satu contoh dari bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak pada hakikatnya harus memenuhi ilmu pengetahuan dan informasi yang utuh dan dapat dipelajari oleh peserta didik. Bahan ajar cetak sebagai sarana belajar dalam pembelajaran harus dapat digunakan oleh peserta didik. Isi dari bahan ajar cetak perlu dilengkapi dengan petunjuk dan arahan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam melakukan proses belajar. Bahan ajar cetak telah lama digunakan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Bahan ajar cetak pada dasarnya bersifat universal karena mudah dan murah untuk digunakan. Bahan ajar cetak merupakan sarana belajar dan pembelajaran yang bersifat ekonomis. Tidak memerlukan alat lain untuk menggunakannya. Selain itu, peserta didik juga memanfaatkannya secara fleksibel. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih beragam isi atau materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media dan bahan ajar lainnya. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam yang sangat bervariasi. Bahan ajar cetak yang digunakan dalam kegiatan belajar pada umumnya berukuran mulai dari yang kecil hingga yang besar. Ragam bahan ajar cetak antara lain ada handout, folder, buku tulis atau textbook, dan bahan ajar mandiri atau modul. Yang pertama ada handout. Handout adalah artikel yang berisi informasi yang di dalamnya membahas tentang sebuah kegiatan pembelajaran. Handout adalah bahan ajar cetak yang kerap digunakan untuk mendukung aktivitas presentasi. Handout berisi informasi singkat secara tertulis tentang pengetahuan. Contohnya ada artikel utuh, clippingan koran, fotokopian artikel, dan PowerPoint. Dan ini adalah salah satu contoh handout yang berupa fotokopian artikel. Yang kedua ada folder. Folder adalah informasi pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Folder berbentuk halaman-halaman terlipat yang berisi informasi dan pengetahuan yang telah dirancang sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh bahan ajar cetak yang berupa folder. Yang ketiga ada buku teks. Buku teks adalah ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Buku teks biasanya berisi uraian atau deskripsi tentang materi pelajaran yang tertuang dalam bab demi bab. Salah satu contohnya adalah buku tentang metodologi penelitian. Ini adalah salah satu contoh bahan ajar cetak yang berupa buku teks. Yang keempat ada buku ajar mandiri atau modul. Buku ajar mandiri tidak berbeda dengan buku teks. Yang membedakan adalah arahan-arahan di dalamnya. Buku ajar mandiri membuat arahan-arahan yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari bahan ajar teks yang berupa modul atau buku ajar mandiri. Sedangkan perbedaan antara modul dan buku teks adalah jika modul
Dia penulisannya dirancang sesuai materi apa saja yang akan dibahas atau intisarinya saja yang akan dibahas. Sedangkan jika buku teks, dia lebih mendetail dalam membahas materi atau sebuah informasi yang akan diberikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.